Halo, perkenalkan nama saya Sani Alia Mutia dengan NIM terakhir 148. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai 21st Century Skills, the 4Cs. Nah, 4C itu ada apa aja sih sebenarnya? Jadi C yang pertama itu ada communication, terus yang kedua ada collaboration, ketiga critical thinking, dan yang keempat ada creativity. Oke, kita masuk yang ke pertama dulu ya, yaitu communication. Jadi, komunikasi itu bisa didefinisikan sebagai tindakan atau proses menggunakan kata-kata, suara, tanda, atau perilaku untuk mengekspresikan ide, pikiran, dan perasaan kita itu kepada orang lain. Nah, dari penjelasan tadi itu, komunikasi itu dapat dicirikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, menginstruksikan, terus memotivasi, dan membujuk dari satu individu ke individu lainnya. Nah, jadi mulailah untuk berkomunikasi dengan jelas, seperti kalian itu bisa mengartikulasikan pikiran dan ide secara efektif, terus melatih keterampilan komunikasi lisan, tertulis, maupun nonverbal, dan mendengarkan secara efektif untuk memahami nih makna yang disampaikan orang lain, serta berkomunikasi secara efektif di lingkungan yang beragam. Seperti itu. Oke, kita masuk ke C yang kedua, yaitu collaboration. Nah, untuk penjelasan kolaborasi sendiri ini merupakan proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama tentunya, untuk menuju visi bersama, dan kolaborasi ini tuh menjadi kunci pemikiran kreatif. Dan di sini, penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat keberhasilan kolaborasi yang tinggi itu dapat diraih ketika kolaborasi ini tuh melibatkan orang-orang dengan beragam gaya kerja, terus nilai-nilai, budaya, pendidikan, dan latar belakang pekerjaan yang beragam. Nah, orang-orang tersebut nantinya akan menghadirkan pemikiran yang benar-benar berbeda, dan akibatnya suatu persoalan ini tuh akan ditangani dari berbagai segi. Akan tetapi, untuk kolaborasi di level ini bisa berjalan efektif, tentunya dibutuhkan rasa kepercayaan dan rasa saling menghormati. Jadi mulailah berkolaborasi dengan orang lain. Nah, gimana sih cara agar kolaborasi ini tuh berjalan dengan baik? Kita itu dapat menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan penuh hormat dengan tim yang beragam. Terus bisa melatih fleksibilitas dan kemampuan untuk membantu, karena kompromi itu diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada tanggung jawab, tentunya tanggung jawab bersama untuk melakukan pekerjaan kolaboratif. Oke, kita masuk ke C yang ketiga, yaitu ada critical thinking. Nah, untuk menghasilkan solusi yang kreatif nih, nggak hanya dibutuhkan ide baru, tapi juga kita harus memperhatikan detailnya. Apakah ide yang dihasilkan tersebut berguna dan relevan terhadap tugas yang ada. Lalu, critical thinking ini tuh memainkan sebuah peran penting dalam mengevaluasi ide baru, terus memilih mana yang terbaik, terus mungkin saja kemudian itu mengubah ide itu jika memang diperlukan. Nah, critical thinking ini tuh merupakan alasan yang efektif untuk memecahkan masalah. Nah, dari critical thinking ini kita dapat menganalisis bagaimana dari berinteraksi satu sama lain ini tuh menghasilkan hasil yang menyeluruh. Terus membuat penilaian dan keputusan seperti menganalisis dan mengevaluasi bukti, argumen, klaim, dan merefleksikannya secara kritis, pengalaman dan proses belajar, serta memecahkan berbagai jenis masalah nih yang tidak biasa dengan cara konvensional, seperti itu. Oke, kita masuk ke C yang terakhir, yaitu creativity. Nah, pemikiran yang kreatif ini tuh merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan suatu usaha, karena tentunya didorong untuk menguasai target pasar, di mana untuk menciptakan produk baru yang bernilai jual tinggi serta tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, maka diharuskan untuk memberikan ide baru nih yang juga unik sebagai alat keberlangsungan suatu usaha tersebut. Nah, gimana sih cara untuk berpikir kreatif? Nah, kalian itu bisa menggunakan berbagai teknik penciptaan ide seperti brainstorming dan elaborasi ide untuk meningkatkan dan memaksimalkan upaya kreatif. Terus, bekerja secara efektif dan kreatif dengan orang lain, seperti bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan beragam, terus menggabungkan masukan dan umpan balik ke dalam pekerjaan, dan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, seperti itu.
Oke, next kita masuk ke pembahasan mengenai kolaborasi Chatime dan Shopee. Nah, untuk C yang pertama nih, untuk communication. Nah, dari pihak Chatime dan Shopee ini tuh tentunya melakukan komunikasi ya terkait kolaborasi yang akan mereka laksanakan untuk membuat minuman baru nih, dengan rasa yang baru yang bertema rasa lokal. Kedua pihak tentunya melakukan komunikasi untuk menentukan varian apa sih yang akan mereka keluarkan, terus kenapa mereka memilih mengeluarkan varian itu, kapan tanggal dan waktunya, terus apakah masyarakat Indonesia akan menyukainya. Nah, semua itu tuh perlu dikomunikasikan agar saat produk ini tuh udah dijual, itu tuh dapat disukai banyak orang dan tujuan dari kolaborasi itu nantinya akan tercapai. Nah, untuk C yang kedua, untuk collaboration, Chatime X Shop ini tuh menghadirkan dua minuman dengan rasa yang tentunya udah familiar ya di lidah masyarakat Indonesia dan tentu aja dengan sentuhan rasa dari Chatime. Nah, mereka ini berharap semakin banyak konsumen yang bisa menikmati takjil lokal dengan rasa kekinian. Nah, Chatime X Shopee ini tuh meluncurkan menu kolaborasi bertema rasa lokal yang cocok dijadikan takjil khas Ramadan nih. Ada dua menu, yang pertama itu ada es campur milk tea, dan yang kedua adalah es jeruk puding kelapa. Nah, cita rasa menu kolaborasi Chatime X Shopee ini tuh termasuk unik karena misal nih, es campur milk tea itu tuh merupakan perpaduan dari signature milk tea dengan pandan jelly, puding, kacang merah, gula kelapa, terus yang disajikan dengan es serut. Nah, untuk yang es jeruk puding sendiri, itu tuh kombinasi rasa jeruk dengan jasmine green tea ditemani dengan puding kelapa. Oke, untuk C yang selanjutnya adalah critical thinking. Nah, karena produk ini dikeluarkan pada bulan Ramadan dan ini merupakan bulan kebersamaan, Chatime itu memberikan opsi untuk khusus yang menu es jeruk puding kelapa ini hadir dalam ukuran gede banget atau yang 1 liter, sehingga konsumen itu bisa menikmati bersama kerabat dan keluarganya. Nah, untuk pembelian menu takjil ini, Chatime Shopee itu juga memberikan penawaran khusus. Misalnya, dengan pemesanan lewat Shopee Food, itu tuh konsumen bisa mendapatkan diskon hingga 60% atau cashback sampai 100% bagi pengguna baru. Nah, untuk pembelian langsung pada gerai Chatime, pengguna juga dapat menikmati promo cashback hingga 50% dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Pay. Nah, untuk C yang terakhir, pada creativity, tidak hanya hadir dalam minumannya aja nih, tapi pada kemasannya juga. Mereka itu menggandeng ilustrator Marcella, mungkin yang lebih dikenal dengan nanti kita cerita tentang hari ini. Dan itu tuh mereka menghadirkan kemasan yang cupnya nanti itu didesain eksklusif di setiap pembeliannya. Nah, Chatime itu juga harus menerima berbagai macam ide atau saran untuk kolaborasi ini, sehingga nanti ke depannya itu Chatime jika ingin berkolaborasi dengan pihak lain, mereka dapat mengevaluasi apa yang harus ditingkatkan dan perlu diperbaiki agar ke depannya itu semakin baik. Oke, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa kembali. Terima kasih.